Kronologi Sejarah Bali dalam Rekaman Prasasti Bagian 2 oleh Nyoman Wijaya. Dari pertapaan di Cintamani, sekarang Kintamani, tahun 882 atau 804 Saka, sampai Trunyan tahun 891 atau 813 Saka, dan 911 atau 833 Saka. Tahun 844 atau 764 Saka, Pramorda Wardani meresmikan pemberian tanah dan sawah untuk menjamin kelangsungan Kamulan di bumi Sambara yang dihubungkan dengan Barabudur, Candi Buddha yang kemungkinan didirikan oleh Samaratungga pada tahun 824 Masehi atau 746 Saka. Tahun 856 atau 865 Masehi, 778 atau 865 Saka, Prasasti Siwagraha menceritakan pertempuran antara Rakai Pikatan dengan Balaputra, keturunan Sailendra, yang menurut Prasasti Nalanda adalah Raja Sriwijaya yang dimenangkan oleh Rakai Pikatan. Tahun 856 atau 778 Saka, Prasasti Rakai Kayuwangi, pengganti Rakai Pikatan, menyebutkan bahwa Rakai Pikatan membangun kelompok candi agama Siwa yang menurut para ahli sesuai benar dengan Candi Loro Jonggrang. Tahun 882 atau 804 Saka, Prasasti Sukawana yang ditulis dengan memakai bahasa Jawa kuno dapat dilihat adanya persamaan situasi antara Bali dengan di Jawa pada tahun 882. Dalam prasasti ini, seperti yang dijelaskan oleh Goris, Raja menyuruh para biksu membangun pertapaan di Cintamani, sekarang Kintamani. Tahun 886 atau 808 Saka, yang berkuasa di Jawa Tengah adalah Rakai Gurunwangi, menggantikan Rakai Kayuwangi. Tahun 890 atau 812 Saka, Rakai Gurunwangi digantikan oleh Rakai Watuhumalang. Tahun 905 atau 827 Saka, Prasasti Kubu-Kubu, Rakai Watukura Dyah Balitung. Para ahli berpendapat Balitung bukanlah orang yang berhak atas tahta kerajaan. Posisi sebagai raja diraihnya karena ia menikahi putri raja yang berkuasa sebelum dirinya. Ia merupakan orang yang gagah dan berani, merupakan raja pertama yang memerintah atas daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia bahkan melancarkan serangan ke timur sampai ke Bali. Tahun 891 atau 813 Saka dan 911 atau 833 Saka. Prasasti Trunyan periode yang paling dekat dengan saat Dyah Balitung menyerang Bali. Dalam prasasti ini ditemukan perbandingan antara dua agama, yaitu agama yang disiarkan para misi Brahmana dan agama masyarakat Trunyan. Prasasti ini menerangkan pula peraturan-peraturan yang berlaku di desa ini. Disebutkan orang di desa ini diperkenankan, tentunya oleh para penakluknya, mendirikan kuil untuk Betara Datonta, dewa yang mereka hormati. Mereka dibebaskan dari pajak apabila sedang merayakan Tamli, yaitu upacara pada hari raya Magha Mahanawami. Pada hari-hari lainnya, mereka diharuskan membayar pajak sebagai sumbangan bagi para Brahmana Wangsa, Brahmana yang berkeluarga. Mereka diwajibkan menghormati dan memelihara Gua Lingga, yaitu sebuah pertapaan bagi para biksu di Gunung Batur. Wajib pula memberikan sekedar sumbangan kepada biksu Sudagenitri, Brahmana yang tidak berkeluarga.
Mereka ditugaskan menyediakan makanan dan penginapan bagi para pegawai kerajaan yang berziarah ke Gua Jalalingga pada bulan Asuyi. Aturan seperti ini juga dapat dijumpai dalam prasasti yang ditemukan di Pura Kehen Bangli namun tidak berangkat tahun. Dalam prasasti ini disebutkan para Brahmana diperkenankan tentunya oleh raja mendirikan pertapaan di dekat Yang Karimama yang berbatasan dengan Pura Yang Api. Para penduduk diminta untuk berderma pada Pura Yang Api, sedangkan para biksu yang ingin menjadi warga desa diwajibkan mentaati segala peraturan desa. Warisan para Brahmana Sudagenitri yang tidak berkeluarga, yang berupa emas, perak, dan ternak diperuntukkan bagi Pura Yang Api dan Atiti asrama. Sedangkan yang berupa sawah dan kebun diperuntukkan bagi penyelenggaraan tempat-tempat suci di desa itu. Bersambung ke bagian 3.